sahabat Bunda, perkenalkan nama saya Milenia Widianingrum. Saya adalah motivator dan kepala unit dari Bunda A, I, U, E, unit Penyeling. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di hari keempat. Motivator menyapa dan menyambut murid dengan senyuman, nada suara yang ramah dan ceria, serta kontak mata yang hangat, mengucapkan salam seperti selamat pagi. Untuk membuat murid merasa diterima dan dihargai sejak awal pertemuan. Motivator memulai kegiatan bimbel interview dengan menyapa murid dan memastikan koneksi internet serta perangkat berjalan dengan baik. Kemudian, motivator mengajak murid untuk melakukan tepuk semangat dan yel-yel bimbel untuk membangkitkan semangat sebelum mulai sesi belajar. Motivator menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan dengan menggunakan bahasa yang positif, memberikan pujian, dan menciptakan aktivitas yang interaktif serta menarik. Motivator juga memastikan bahwa setiap anak merasa didengarkan dan dihargai. Motivator mengajak anak berdialog dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan minat dan kesukaan anak, serta memberikan respon yang antusias terhadap jawaban anak. Menggunakan bahasa tubuh yang positif dan ekspresi wajah yang ramah juga membantu menciptakan komunikasi waras yang efektif bagi anak. Motivator memberikan reward atau motivasi dengan pujian verbal seperti "bagus sekali" atau "wow, kamu hebat ya". Selain itu, motivator dapat menggunakan stiker atau bintang sebagai bentuk penghargaan tambahan untuk memotivasi anak dalam belajar. Motivator memberikan reward atau motivasi setiap kali anak mau menunjukkan usaha atau pencapaian dalam kegiatan belajar mereka. Ini bisa dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk mendorong semangat dan partisipasi anak secara terus-menerus. Ekspresi motivator harus ceria dan ramah, sikapnya harus penuh semangat dan positif, serta penampilannya harus rapi dan profesional. Motivator juga harus menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam setiap interaksi dengan anak-anak. Motivator harus dapat mengatur kegiatan yang bervariasi dan menarik, menggunakan permainan, lagu, dan aktivitas interaktif untuk menjaga perhatian anak. Kemudian, menggunakan metode pengajaran yang kreatif dan fleksibel sesuai dengan minat anak juga membantu menghindari kebosanan. Betul sekali. Motivator mengarahkan dan membimbing murid untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama, menggunakan teori Bandul seperti 4 huruf verbal kembar dan 4 huruf verbal sederhana, serta mengintegrasikan kegiatan afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk memastikan proses belajar yang menyenangkan dan efektif bagi anak saat belajar dan bermain. Ekspresi dan sikap murid saat bernyanyi dan berdialog dengan motivator biasanya ceria dan antusias. Murid mungkin tersenyum, tertawa, dan bersemangat mengikuti lagu dan percakapan. Mereka akan menunjukkan perhatian penuh dan partisipasi aktif yang mencerminkan rasa senang dan keterlibatan dalam kegiatan tersebut. Ada kemungkinan bahwa beberapa murid mungkin terlihat murung, tidak ceria, atau tidak bersemangat selama kegiatan belajar di bimbel. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti suasana hati, masalah pribadi, atau kurangnya minat terhadap kegiatan tertentu. Penting bagi motivator untuk memperhatikan tanda-tanda ini dan mencari cara untuk membantu murid merasa lebih nyaman dan terlibat dalam kegiatan bermain dan belajar di bimbel. Ekspresi dan sikap murid saat bermain baca-bacaan dan bermain modul biasanya penuh konsentrasi dan keingin-tahuan. Mereka mungkin menunjukkan tanda-tanda kegembiraan ketika memahami materi baru atau menyelesaikan tugas. Anak-anak yang terlibat dengan baik atau terlihat fokus, tenang, dan termotivasi seringkali dengan senyuman atau sorak-sorai kecil sebagai tanda keberhasilan.
Tidak semua murid mungkin mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Beberapa murid mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri atau mungkin memiliki minat yang berbeda. Motivator perlu mengenali dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk memastikan bahwa setiap murid merasa didukung dan tertarik pada kegiatan saat dalam bermain dan belajar bersama dengan teman. Ada kemungkinan bahwa beberapa murid merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat perkembangan, pemahaman yang berbeda, atau kurangnya minat. Motivator harus siap memberikan bantuan tambahan, penjelasan yang lebih rinci, atau menyesuaikan tingkat kesulitan kegiatan agar sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Ada beberapa jenis murid yang sudah saya temui dan amati selama saya magang di Bunda, seperti murid A, ceria dan sangat aktif, selalu antusias dalam kegiatan kelompok, senang bermain, tetapi kadang mereka mudah teralihkan perhatiannya. Ada murid B, pendiam namun cerdas, sering membutuhkan dorongan awal untuk berpartisipasi, tetapi sangat teliti dan serius dalam menyelesaikan tugasnya. Murid C, sangat sosial dan ramah, suka membantu teman-temannya, dan cepat memahami instruksi. Kadang terlalu banyak bicara sehingga perlu diarahkan kembali ke tugasnya. Murid B, memiliki minat besar dalam membaca, sering terlihat tenggelam dalam buku dan model, tetapi kadang perlu bantuan untuk berinteraksi dalam kegiatan kelompok. Murid E, mudah tersinggung dan membutuhkan pendekatan lembut, cenderung murung jika tidak berhasil dalam tugas, tetapi sangat bersemangat jika diberikan pujian dan dorongan oleh motivator. Suasana kelas yang diciptakan oleh motivator di Bimba AIUEO adalah suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Kelas dirancang untuk memberikan lingkungan yang positif di mana anak-anak merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Aktivitas yang dilakukan selalu interaktif dan menarik, menekankan pendekatan belajar sambil bermain yang membuat anak-anak antusias dan tertarik. Motivator magang yang melakukan observasi akan merasakan suasana yang harmonis dan penuh energi positif dengan anak-anak yang aktif berpartisipasi dan menikmati setiap kegiatan yang diadakan. Tidak ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid di kelas Bimba AIUO. Filosofi Bimba AIUO adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan menyenangkan, sehingga segala bentuk pemaksaan atau kekerasan bertentangan dengan prinsip dasar institusi ini. Motivator di Bimba AIUO didorong untuk selalu menggunakan pendekatan positif dan empati dalam membimbing anak-anak. Jika ada insiden pemaksaan atau kekerasan, sangat penting untuk segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang di institusi tersebut untuk ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Motivator dan murid melakukan kegiatan pembuka yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan. Ini bisa meliputi kegiatan seperti menyapa dan berkenalan, bernyanyi, membaca doa, atau melakukan permainan ringan untuk memulai hari dengan semangat. Selama kegiatan ini, motivator membimbing murid dalam berbagai aktivitas belajar yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan minat-minat anak dalam belajar. Kegiatan ini dapat mencakup pembelajaran interaktif, permainan edukatif, proyek kreatif, latihan membaca dan menulis, serta aktivitas yang merangsang pemikiran kritis dan kreativitas pada anak. Kegiatan utama yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti adalah latihan membaca dan menulis, serta permainan edukatif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan motoriknya. Fokusnya adalah pada pembelajaran interaktif dan menyenangkan, di mana murid terlibat secara aktif dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Pada kegiatan penutup, motivator dan murid biasanya melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan.
Ini biasanya mencakup sesi berbagi, di mana murid menceritakan apa yang mereka pelajari atau nikmati dari kegiatan hari ini, serta memberikan pujian dan penghargaan untuk setiap usaha mereka. Selain itu, kegiatan penutup mungkin juga melibatkan menyanyi lagu penutup, membaca doa, atau memberikan tugas rumah ringan untuk melanjutkan pembelajaran di rumah. Durasi kegiatan di Bimba Interview yang diterapkan oleh motivator adalah 40 menit, terdiri dari 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, 10 menit itu kegiatan privat untuk menjelaskan kembali pelajaran terhadap anak-anak yang apa saja yang sudah dipelajari dan apa saja yang masih belum murid pahami dalam kegiatan belajar.